Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keistiqomahan, serta waktu luang hingga masih bisa berada di bulan suci Ramadan di malam yang ke-11. Semoga di sisa waktu yang ada di bulan suci Ramadan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus berbuat baik, menambah pundi-pundi peluang amal soleh yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Berbicara kebaikan, khususnya di bulan suci Ramadan yang kita jalani pada tahun ini, begitu banyak peluang-peluang yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan, bahkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kebaikan-kebaikan yang kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sebatas perbuatan baik saja, namun yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat adalah kebaikan yang semuanya kita niatkan dan kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas kebaikan untuk penggugur kewajiban, bukan hanya sebatas kebaikan untuk menunaikan apa yang telah dijadwalkan, bukan hanya sebatas kebaikan karena ikut-ikutan, bukan hanya sebatas kebaikan karena kita saat ini berada di bulan suci Ramadan. Tapi memang semua kebaikan yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana semuanya kita niatkan hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Islam hal ini diistilahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ihsan. Dalam bahasa Arab, kosakata kebaikan itu begitu banyak. Ada kita mengenal dengan istilah sebutan al-khair yang bermakna kebaikan. Ada kita mengenal dengan istilah al-ma'ruf yang sama-sama juga kebaikan. Tetapi puncak sikap dari kebaikan yang ditujukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun hadis itu disebut dengan ihsan. Di dalam hadis yang kedua, dalam kitab di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi disebutkan tatkala malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Ya Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu ihsan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, berbuat baik itu adalah anta budallaha, antum beribadah kepada Allah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah Allah itu melihatmu.
seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, maka sekiranya kemudian engkau tidak mendapati Allah, fa innahu yarak, maka yakinlah sesungguhnya Allah itu melihat kita. Maka sikap ihsan ini adalah puncak dari akhlak, puncak dari muamalah, puncak dari ibadah yang kita lakukan. Amal kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, jika bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amat rugi kita melakukannya. Kita berpuasa, kita sholat tarawih, kita qiyamul lail, kita membaca Al-Quran, kita memberikan takjil, kita berinfak setiap ada kotak infak yang lewat di depan kita. Kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita menunaikan zakat. Tapi itu semua tidak dilandasi atas dasar niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kesia-siaan yang kita dapatkan. Maka kesia-siaan yang kita dapatkan. Bukankah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amrin zubalin la yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Bukankah seluruh perbuatan kebaikan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, dia terputus keberkahannya, dia terputus kebaikannya, dia terputus amal solehnya. Janganlah kemudian kita berpikir setiap ibadah kita itu kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sederhana jika kemudian kita menghadirkan ihsan setiap perbuatan kebaikan yang kita lakukan. Secara khusus misalnya kita meminum segelas air minum untuk menghilangkan rasa dahaga. Jika kemudian kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan ketika sebelum kita meminum segelas air tersebut untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia bernilai ibadah. Dan ketika dia bernilai ibadah, maka sudah hakul yakin ada balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kalau kemudian kita minum hanya sebatas untuk menghilangkan rasa dahaga saja, rasa haus saja sebagai target duniawi kita, maka hanya sebatas itu yang kita dapatkan. Termasuk Anda sekalian hadir di majelis ini. Kalau kemudian hadir di majelis ini karena paksaan dari pengasuh, karena program, bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka antum hanya mendapatkan sebatas itu saja. Maka yang didapatkan kekecewaan, yang didapatkan kegelisahan, yang didapatkan kegalauan, yang didapatkan rasa capek. Kenapa? Karena tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Puncak tertinggi dari perbuatan kebaikan itu dilakukan seolah-olah antum hadir di masjid ini, ada Allah di hadapan kita. Sehingga tidak berani berbicara, tidak berani mengobrol ketika sholat. Imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita di shaf pertama, di shaf kedua masih mengobrol. Kenapa itu terjadi? Karena kita belum menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Kalaupun ternyata kita tidak mampu menghadirkan Allah di hadapan kita, paling tidak kemudian kita meyakini bahwa Allah itu melihat segala perbuatan kita. Antum yang hidup di pesantren sebenarnya tidak butuh pagar keliling. Kampus ini dibiarkan terbuka jika kita menghadirkan Allah di dalamnya. Kita menghadirkan spirit kebaikan hanya semata-mata karena Allah. Antum hadir berangkat dari rumah, mondok di tempat ini untuk menuntut ilmu hanya semata-mata karena Allah. Tidak perlu pagar. Kenapa? Kita sudah memagari hati kita dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Enggak perlu pengasuh untuk terus mengingatkan antum setiap waktu sholat, ayo ke masjid 30 menit. Ketika sudah di masjid tidak lagi mengobrol, cukup berzikir, cukup membaca Al-Quran, bermunajat kepada Allah. Tidak perlu diingatkan setiap waktu sholat. Kenapa? Karena kita sudah berhasil menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan kita, ataupun menghadirkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat dengan segala aktivitas yang kita lakukan.
Sederhananya landasan ihsan ini agar kemudian kita berada dalam sikap puncak kebaikan, dua hal yang bisa kita hadirkan. Yang pertama adalah muraqabatullah. Merasa senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini menunjukkan kehambaan kita sebagai makhluk, sebagai ciptaan. Kalau kemudian kita terbiasa di sekolah berangkat disiplin karena ada guru yang senantiasa memantau. Kalau kita di kantor beraktivitas dengan disiplin, masuk tepat waktu, bahkan kemudian jika jam masuknya jam 8, jam 7 kita sudah berangkat dengan berbagai macam alasan, misalnya karena macet di jalan, takut terlambat dan lain sebagainya. Karena di kantor ada CCTV yang kemudian pemimpin kita bisa memantau setiap aktivitas gerak dan memunculkan rasa takut di dalam jiwa kita. Maka bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan? Padahal semua itu atas kehendak dan izinnya Allah Subhanahu wa taala, melalui kecerdasan, melalui ilmu yang dititipkan Allah kepada hamba-hambanya, mampu menciptakan teknologi yang mampu meringankan pekerjaan kita, mampu membantu, memudahkan setiap pekerjaan kita. Dan kita berhasil memunculkan rasa takut. Tapi tatkala kita beribadah, tatkala kita menuntut ilmu, tatkala kemudian kita hadir di majelis ilmu, tidak mampu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, di sisa waktu di bulan suci Ramadan ini, bagaimana setiap aktivitas yang kita lakukan kalau belum kita niatkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita perbaharui niat kita. Mari sama-sama kita perbaharui niat kita agar di sisa kurang lebih 20 hari atau 19 hari yang akan datang, seluruh amal kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu balasan, karena kita meniatkan hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang kita lakukan hanya kesia-siaan saja yang kita dapatkan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kami sampaikan bernilai manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terwujud dalam sikap perbuatan kita yang senantiasa kita lakukan dalam menjalani aktivitas hidup dan kehidupan ini penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami demikian, mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.